Ah, misalkan D suatu daerah integral dan A, B elemen D, A disebut pembagi sejati dari B bila dan hanya bila terdapat C elemen D sedemikian sehingga B itu sama dengan C kali A. Ya, sedemikian sehingga C itu adalah B itu adalah C kali A. Jadi A-nya itu disebut dengan pembagi sejati dari B. Ya, jadi A itu disebut dengan pembagi sejati yang ini B sama dengan C kali A, maka si A-nya itu adalah pembagi sejati dari B. Dengan A, E, bukan, ya, dan A dan C itu bukan kawan-kawan, ya. Dengan A, nah, C bukan kawan-kawan dari B, ya. Jadi A sama C itu bukan kawan dari B. Ingat ya, tadi asosiat kawan itu apa maksudnya? Dari bukan kawan dari B dan C itu bukan unit. Dan C itu bukan unit. Gitu ya. Nah, bisa dipahami nggak? Kalau pahami dulu. A itu pembagi sejati dari B jika terdapat C dan A sama C itu bukan kawan-kawan dari B dan C-nya itu bukan unit. Ya, contoh. Bila B suatu daerah integral, bilangan-bilangan bulat, tentukanlah pembagi-pembagi dari 12. Pembagi-pembagi dari 12 apa aja? Pembagi-pembagi dari 12 apa aja? Berarti 12 itu sama dengan pembagi-pembagi dari pembagi sejati ya. Ini disebutnya pembagi sejati ya. Oke. Pembagi-pembagi sejati dari 12. 2 kali 6. Iya, 2 kali 6. Apakah 2 dan 6 itu adalah kawan dari 12? Bukan. Bukan. Ini pada bilangan bulat ya. 2 dan 6 itu bukan kawan dari 12. Karena kawan dari 12 itu berapa? Kawan dari 12 itu berapa? 12 min 12. Kawan dari 12 itu adalah hanya 12 dan min 12. Sekarang, mana yang menjadi pembagi sejati dari 12? Mana? 6 pembagi sejati dari 12? 6 pembagi sejati dari 12 nggak? Iya, karena ada 2. Sehingga 2 kali 6 itu adalah 12 dan 2-nya bukan unit. Gitu ya? Bisa paham? Pembagi sejati yang lain berapa lagi? 3. 3 kali 4. 3 kali 4. 3 kali 4. Kenapa? Karena 3 dan 4 bukan 3 dan kawan-kawan 4 bukan dari kawan dari 12. 12. 3 juga bukan unit dari 12. 4 juga bukan unit dari 12. Gitu ya? Maka pembagi-pembagi dari 12 adalah 2, 6, 2, 3, 4. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau 12 sendiri pembagi dari 12 nggak? Bukan.
Pembagi dari 12 nggak? 12 itu sama dengan 1 kali 12 kan? Iya. Tapi Iya. karena ini unit dan 12 kawan dari 12, gitu ya, maka 12 bukan pembagi sejati, tapi pembagi saja sih sebenarnya. Ya, bukan pembagi sejati. Pembagi-pembagi sejatinya apa? Jadi kalau ini kalau pembagi dari 12 apa aja? 2, 3. Sebentar, kita pisahin dulu ya. Ada pembagi sejati dan ada pembagi saja ya. Kalau pembaginya saja maka 12 juga masuk. 1 masuk. Min 12 masuk. Min 1 masuk kan? Pembagi-pembagi ya. Nah, tapi kalau pembagi sejati adalah tadi apa? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6. 6. Ada lagi nggak? Min 2. Min 2. Kenapa min 2? Karena anggota bilangan bulan. Ya, karena min 2 itu kali berapa? Kali negatif 6. Kali negatif 6. Kenapa min 2 itu pembagi sejati dari 12? Karena ada min 6. Sehingga min 2 kali min 6 sama dengan 12. Sama dengan 12. Dengan, tadi itu apa? Mereka min 2 sama min 6 itu bukan kawan-kawan dari 12. Juga bukan unit. Gitu ya. Nah, sehingga pembagi-pembagi dari 12 adalah apa aja? Negatif 1 plus minus 1 plus minus 12 plus minus 2 plus minus Plus 3 minus 3. plus minus 4 plus minus berapa? 6 ya. 6. Yang jadi pembagi sejati ini yang hanya pembagi saja. Ya, oke. Bisa? Bisa? Lanjut. Lanjut. Bilang adalah daerah integral dari bilangan rasional, tentukanlah pembagi-pembagi dari 12. Pembagi-pembagi dari 12 apa? Bila I adalah daerah integral dari bilangan-bilangan rasional, tentukanlah pembagi-pembagi dari 12. Berapa pembagi-pembagi dari 12? Tak terhingga Ibu. Tak terhingga. Kenapa? Karena banyak anggota unitnya Ibu. Karena banyak anggota unitnya. Jadi gimana kalau ada anggota unit? Kalau pembagi-pembagi dari 12 itu gimana? Semua ya, seperti yang dikatakan Akmal. Semua bilangan rasional adalah pembagi-pembagi dari 12. Kenapa? Ya, tadi udah dicontohin berulang-ulang ya. Karena 12 itu bisa hasil kali misalnya 10 kali berapa? 10 kali 12 per 10 kan ya? Pokoknya selalu akan kita temukan kombinasinya. Nah, itu tak hingga. Artinya apa? Artinya pembagi-pembagi 12 di bilangan rasional itu adalah semua bilangan rasional kecuali 0 ya. Semua bilangan rasional kecuali 0. Semua bilangan rasional kecuali 0. Kalau pembagi sejatinya, ada nggak pembagi sejati di bilangan rasional? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Karena semuanya
unit dan Unit. Udah bilang aja unit gitu ya. Karena dan semuanya unit. Kalau semuanya unit, maka nggak, kalau semuanya unit, semuanya jadi kawan kan? Iya. Semuanya jadi kawan dari 12. Kalau semuanya jadi kawan 12, berarti 12 nggak punya pembagi sejati. Gitu ya. Jadi pembagi sejati itu adalah pembagi yang dia tidak berkawan dengan 12. Jadi dia tidak punya apa ya? Tidak punya kepentingan dengan 12. Jadi ya, ya teman sejati itu kan ketika kita berteman, dia tidak punya kepentingan uh, kepentingan sendiri ya. Jadi kalau teman sejati itu adalah teman yang apa ya, tulus aja bertemannya gitu ya. Kalau kamu punya teman tapi karena sesuatu, maka dia bukan teman sejati. Dia cuma teman saja, gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini bilangan rasional. Bisa dipahami nggak? Ini definisi-definisi aja kok. Bisa dipahami? Insya Allah. Kalau ya. Oke, good. Nah, selanjutnya. Jika P elemen Z plus, apa sih yang dimaksud dengan Z plus? Bilangan bulat positif ya, kita sebutnya. Jika P elemen bilangan bulat positif, ini masih berapa menit? Masih ada ya waktunya. Yang bukan kuadrat sempurna, ya, dan D adalah sama dengan A ditambah B akar P, dengan A dan B-nya itu elemen Z, ya, untuk setiap alfa elemen D, ya, dengan alfanya itu adalah A ditambah B akar P, karena alfanya elemen D, maka alfa itu bisa dinyatakan dengan A ditambah B akar P. Maka terdapat alfa bar, ya, dibacanya alfa bar ini. Nah, alfa barnya itu adalah A min B akar P. Maka norm dari alfa, maka norm dari alfa adalah N alfa, sama dengan alfa kali alfa bar, ya. Nah, sama dengan A kuadrat min PB kuadrat, ya. Ini kan hasil perkalian saja. Jadi alfanya adalah A ditambah B akar P, terus alfa barnya adalah A min B akar P. Nah, kalau A kali A berarti kan ini gimana nih? Ini A, ini plus, ini min. Berarti ini kuadrat kan ya? Ini sama dengan A kuadrat dikurangi ini P. Berarti B kuadrat. Berarti ditulisnya P B kuadrat kan ini, atau ini kan kamu nulisnya B akar P kuadrat kan gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah A kuadrat min B PB ya. PB kuadrat. Gitu ya. Jadi norm dari alfa itu adalah A kuadrat min PB kuadrat. Oke. Teorema. Jika alfa beta elemen D dan D-nya itu adalah A ditambah B akar P, AB elemen Z, maka N alfa beta sama dengan N alfa dikali N beta. Nah, ini juga gampang ya. Bentar, agak majuan ke atas biar cukup. Nah, teorema ya.
Nah, jika alfa beta elemen D dan D-nya itu A tambah B akar P, maka N alfa jadi norm alfa kali beta itu sama dengan norm alfa dikali norm beta. Gitu ya. Jadi kalau kita punya alfanya itu sama dengan A ditambah B akar P dan betanya itu misalnya C ditambah D akar P ya. Nah, dengan AB elemen bilangan bulat ya. Ini CD juga elemen bilangan bulat. Berarti kalau kita kalikan alfa kali beta hasilnya apa? Hasilnya apa? Alfa kali beta hasilnya apa? A ditambah B akar P dikali C ditambah D akar P hasilnya apa? AC AC ditambah AD akar P. ditambah akar P-nya satuin sama ini. Oh, iya. Berarti BD ya. BDP ya. B. BDP ya. Atau BDP ya. Bisa aja. BDP gitu kan. Nah, BDP ditambah apa? AD ditambah BC akar P. Tuh? Betul. Atau P-nya ini di depan aja jadi koefisien ya. Bentar. P, BD ya. Oke. Nah, sekarang berarti norm alfa jadinya apa? Norm alfa beta. Nah, sama dengan sekarang oh iya ya. Sebelum ke sini berarti kan harus cari alfa beta bar. Nah, alfa beta bar sama dengan alfa beta bar sama dengan AC plus AC PB. tambah beta bar, ingat-ingat? PBD. Kalian mah harus diulangi-ulangi terus nih. Nah ini ya. Alfa bar itu A min B. Nah, alfa bar itu A min B akar P. Berarti kalau alfa beta bar adalah AC ditambah AC ditambah AC ditambah PBD dikurangi AD AD ditambah BC akar P akar kali P. akar. Ya. Nah, berarti kalau kita cari norm alfa kali beta itu sama dengan apa? Norm itu. Alfa kali Berarti beta. kan Alfa beta. beta alfa beta dikali alfa beta bar ya? Ya. Tadi hasilnya apa? AC plus PBD kuadrat kan itu? Mau? Iya benar. Betul ya? Oke. AC plus PBD kuadrat dikurangi P. Hah? Dikurangi AD Dikurangi tambah P. BC kuadrat. AD ditambah BC kuadrat. Bagus. AD ditambah BC kuadrat. Ya. Terus? Norm alfa itu apa sih? Norm alfa itu sama dengan Alfa kali alfa bar. norm alfa kali alfa bar hasilnya apa? A kuadrat dikurangi PB kuadrat. PB kuadrat. Kalau N norm beta? C Norm kuadrat. beta? kuadrat. C kuadrat Dikurangi dikurangi PD kuadrat. PD kuadrat ya. Oke. Berarti yang ini sama dengan ini apa ini jadinya? A kuadrat C
kuadrat itu ditambah 2 AC PBD gitu ya. Ditambah P kuadrat B kuadrat D kuadrat kan? Betul begitu? Kalau Betul. dijabarkan ya. Kalau yang ini min P AD berarti A kuadrat D kuadrat ditambah 2 AD BC ditambah B kuadrat C kuadrat. Udah ya? Begitu ya? Oke. Berarti kalau kita langsungkan mah gini aja merenya. Ini kan min P gitu ya. Ini min juga kan? Min P di sini min P ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah gini gimana? Kita mau jadi ini kan ya? Nantinya jadinya A kuadrat min PB kuadrat sama dengan dikali C kuadrat min PD kuadrat kan? Betul? Nah, kita bisa dari bawah dulu. Berarti nanti hasilnya A kuadrat min PB kuadrat min PB kuadrat kali C kuadrat min PD kuadrat. Nah, kan gitu. Ke atas aja. Nah, hasilnya apa? Hasilnya apa? A kuadrat C kuadrat kan itu. Terus ini kan PB kuadrat, ini PD kuadrat ya. A kuadrat C kuadrat. Jadi terus min A kuadrat PD kuadrat min C kuadrat. PB kuadrat. P. Bentar. Tadi kemana? Ini ke sini, ini sekarang ini. Min PB kuadrat C kuadrat plus C kuadrat. C kuadrat oh Ibu. ya C kuadrat ya. C kuadrat plus P kuadrat D kuadrat D kuadrat. P kuadrat B kuadrat D kuadrat. Oke. Ya. Coba yang di atas 2A yang ini ya. Yang ini 2AC PBD. Nah, ini min 2AC PBD. Jadi coret? Bisa. Ya? Bisa ya? Berarti AC kuadrat P kuadrat B kuadrat D kuadrat yang ini ya. Yang ini. Terus min PA kuadrat min PA kuadrat D kuadrat ada ini. Min PB kuadrat C kuadrat. Ini ada. Gitu ya. Berarti sama ya. Nah, sama dengan kalau begitu ini adalah nom alfa. Berarti Nom alfa. nom alfa A dikali nom beta. sebentar. Berarti nom alfa dikali nom beta. Nah. Bisa dipahami sampai sini? Teoremanya gampang ya? Ini aljabar biasa sih. Nah, soal contoh sekarang. Misalkan T adalah ring komutatif. T-nya itu adalah A plus BI akar 3. Jika alfa elemen T, buktikan bahwa N alfa sama dengan 0 hanya jika alfa sama dengan 0. Berarti kalau hanya jika gimana buktinya? Gimana buktinya? Kanan kiri. Kanan kiri ya. N alfa sama dengan 0, maka alfa sama dengan 0 kan gitu ya? Atau sebaliknya. Alfa
sama dengan 0. Salah nulisnya. Alfa sama dengan 0. Kenapa ini? Bentar. Nah, ini ya. Alfa sama dengan 0, maka norm alfa sama dengan, nah, ya, kita buktiin gitu ya. Nah, sekarang kita mau apa dulu nih? Yang pertama dulu ya, yang ini ya. Nah, norm alfa itu sama dengan apa? Kan alfa kali alfa bar ya. Alfa kali alfa bar itu alfanya apa? A plus BI akar 3. Berarti alfa kali alfa bar sama dengan A kuadrat. Betul? Dikurangi BI akar 3 dikuadratkan jadinya apa? B kuadrat. I dikuadratkan jadi Negatif negatif 1. Akar 3 dikuadratkan jadi 3. 3. Jadi berapa? Plus B kuadrat. 3B kuadrat. Kan gitu ya norm alfanya? Betul? Iya. Betul. Berarti A kuadrat ditambah 3B kuadrat. 3B kuadrat itu sama dengan 0. Yang ini ya. Norm alfa sama dengan 0. Ya. Nah, norm alfa sama dengan 0 itu A kuadrat ditambah 3B kuadrat sama dengan 0 jika gimana? Apakah mungkin A dan B-nya tidak sama dengan 0? Mungkin nggak A dan B-nya tidak sama dengan 0? Tidak. Tidak mungkin. Atau salah satunya tidak sama dengan 0? Salah satunya tidak sama dengan 0. Mungkin nggak? Tidak. Tidak mungkin. Yang mungkin? Keduanya sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena A kuadrat ini kalau dia bilangan positif maupun bilangan negatif, kan ini A kuadrat, B kuadrat. Kalau A apa namanya? Kalau A-nya positif atau negatif kan A kuadrat selalu positif kan? Ya nggak? B kuadrat juga selalu jadi bilangan positif kalau selain 0 ya. Kalau dia bukan 0, maka dia akan tidak pernah akan menjadi 0. Maupun bilangan negatif untuk menjadi 0 kan biasanya akan kembalikan ya. A kuadrat min 3B kuadrat itu kan nggak akan mungkin ya. Seperti itu. Jadi kalau ini hanya mungkin jika yang memenuhinya gimana? Hanya mungkin gimana? Hanya mungkin kalau ada sama dengan 0. adalah hanya mungkin dipenuhi oleh A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kalau dan itu gimana? Kalau dan itu gimana? Dua-duanya. Betul? Betul. Betul. Nggak salah satunya. Dua-duanya harus 0. Maka kalau A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, yang mungkin adalah alfanya. Berarti alfanya sama dengan, maka
Geser berapa? Maka apa? Maka apa sama dengan 0? Hanya mungkin. Karena A sama B-nya, maka apa sama dengan 0 tambah 0. 0 tambah 0 I akar 3. I akar 3 ini sudah mulai ini error. Nah, alfanya adalah sama dengan 0 ditambah 0 I akar 3. Gitu ya. Begitupun sebaliknya. Gitu ya. Sebaliknya. Nah, gitu pun sebaliknya. Kalau alfa sama dengan 0, berarti alfa sama dengan A ditambah BI sama dengan 0. Betul? Betul. Betul. Sekarang, kalau alfa sama dengan A ditambah BI sama dengan 0, artinya apa? Alfa Sama. A ditambah B harus sama dengan 0 tuh. Berarti A sama B-nya harus gimana? Sama dengan 0. Iya, sama juga. Maka A sama dengan 0 dan B B juga sama dengan dengan 0. Sekarang kita cari nom alfa. Nom alfa sama dengan nom alfa tuh apa tadi rumusnya? alfa dikali A. alfa bar. Nah, Alfa kok A kuadrat ditambah alfanya salah-salah ya. A ditambah BI akar 3 ya. Nah, oke. BI akar 3. Nah, berarti alfa N alfa atau apa? A kuadrat plus 3 B 3 kuadrat. B kuadrat. Ya. Karena A dan B-nya 0, berarti adalah 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 kuadrat. Sama dengan 0. berapa? 0. Ya. Berarti terbukti ya nomor 1 ya. Jika alfa elemen T, buktikan bahwa N alfa sama dengan 0 hanya jika alfa sama dengan. Nah, yang kedua silahkan kalian buktikan sendiri.